pertama, jelaskan pengertian leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/01/1991. Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik dengan hak opsi atau finance lease maupun tanpa hak opsi atau operating lease. Barang modal tersebut digunakan oleh lease dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban pembayaran berkala kepada lessor. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing serta perannya masing-masing. Yang pertama, lessor. Berperan yaitu pihak yang memiliki barang modal dan menyewakannya kepada lease. Yang kedua, lease. Pihak yang menggunakan barang modal dan membayar sewa kepada lessor. Yang ketiga, supplier. Pihak yang menyediakan barang modal yang akan disewakan kepada lease melalui lessor. Dan yang terakhir adalah bank, berperan sebagai penyedia dana bagi lessor, terutama dalam operating lease agar dapat membeli barang modal yang akan disewakan. Yang ketiga, bagaimana mekanisme transaksi leasing antara lessor, lease, dan supplier. Yang pertama, lease. Lease mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal. Yang kedua, lessor meninjau permohonan dan melakukan analisis kredit serta risiko. Yang ketiga, jika disetujui, lessor membeli barang dari supplier sesuai permintaan lease. Yang keempat, supplier mengirimkan barang kepada lease, tetapi kepemilikan tetap berada pada lessor. Yang kelima, lease membayar angsuran leasing kepada lessor sesuai perjanjian. Yang keenam, pada akhir masa leasing, tergantung pada jenis leasing, lease bisa memiliki opsi untuk membeli barang tersebut atau mengembalikannya kepada lessor. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara finance lease dan operating lease, serta berikan contohnya masing-masing. Yang pertama, finance lease. Lease memiliki hak opsi untuk membeli barang di akhir masa sewa. Contohnya, sebuah perusahaan menyewa mesin produksi dengan opsi kepemilikannya setelah 5 tahun. Yang kedua, operating lease. Tidak ada hak opsi kepemilikan di akhir masa sewa dan barang biasanya dikembalikan ke lessor. Contohnya, perusahaan menyewa kendaraan operasional untuk jangka waktu 3 tahun tanpa opsi pembelian. Yang kelima, apa saja jenis perusahaan leasing? Jelaskan perbedaannya masing-masing. Yang pertama, independent leasing company. Perusahaan leasing yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada produsen tertentu. Yang kedua, captive lessor. Perusahaan leasing yang didirikan oleh produsen untuk membiayai produknya sendiri. Yang ketiga, lease broker. Pihak perantara yang mempertemukan calon lease dengan lessor tanpa memiliki barang sendiri. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan minimal 3 kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Yang pertama, tanpa uang muka. Banyak skema leasing yang tidak memerlukan uang muka, sehingga membantu arus kas perusahaan. Yang kedua, fleksibilitas keuangan. Perjanjian leasing dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan lease. Yang ketiga, mengurangi risiko keusangan teknologi. Lease dapat mengganti barang modal dengan yang lebih canggih setelah masa leasing berakhir. Yang ketujuh, mengapa leasing dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan yang baru berkembang? Perusahaan baru sering mengalami keterbatasan modal dan sulit memperoleh pinjaman bank. Leasing memberikan akses terhadap barang modal tanpa memerlukan uang muka yang besar dan tanpa harus mengorbankan modal kerja yang ada. Yang kedelapan,
jelaskan bagaimana leasing dapat melindungi perusahaan dari risiko keusangan teknologi. Dalam operasi lease tidak perlu khawatir tentang keusangan barang karena barang modal dapat dikembalikan setelah masa sewa berakhir. Ini memungkinkan perusahaan untuk terus menggunakan teknologi terbaru tanpa harus membeli barang baru setiap kali ada pembaruan teknologi. Yang kesembilan, apa saja perbedaan pembiayaan leasing dengan metode pembiayaan lain, seperti kredit bank atau sewa beli? Leasing versi kredit bank. Leasing tidak memerlukan jaminan aset tetap, sementara kredit bank biasanya memerlukan jaminan. Leasing versi sewa beli. Dalam leasing, kepemilikan barang tetap di lessor sampai akhir masa sewa. Sedangkan dalam sewa beli, kepemilikan langsung beralih ke pembeli setelah pembayaran terakhir. Yang ke-10, bagaimana peran bank dalam transaksi leasing, terutama dalam operasi lease? Jelaskan secara singkat. Dalam operasi lease, bank berperan sebagai penyedia dana bagi lessor untuk membeli barang modal yang akan disewakan. Lessor mendapatkan pembiayaan dari bank, kemudian memperoleh barang dari supplier dan menyewakannya kepada lease. Sekian materi presentasi dari saya. Terima kasih.